data-datanya, kemudian di sini kita jamnya berapa jam, kemudian muatan lokal berapa, kemudian ada tugas tambahan ataukah tidak. Untuk proses seleksi P3K Guru di tahun 2023, setidaknya di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan proses pendaftaran. Setelah kita bisa melakukan pendaftaran, nanti kita akan mengikuti seleksi menggunakan mekanisme seleksi sesuai dengan kategori prioritas kita. Kemudian nanti kita akan mendapatkan penempatan. Dan seterusnya di sini kalau misalkan kita cek pada sistem, yaitu kita login ke akun SSCSN 2023. Kemudian kita memilih jenis seleksi yaitu P3K Guru. Kemudian nanti akan teridentifikasi kita masuk dalam kategori pelamar yang keberapa. Pada video ini kita akan memberitahukan update informasi terbaru yaitu 7 ciri-ciri honorer yang nanti bisa daftar P3K Guru di tahun 2023. Dengan demikian nanti teman-teman bisa mengecek sejak dini kira-kira apakah nanti kita itu bisa mendaftar P3K Guru ataukah tidak. Bagaimanakah 7 ciri-ciri honorer yang bisa daftar P3K Guru 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika nanti pendaftaran P3K Guru 2023 sudah dibuka, maka di sini nanti seluruh kategori pelamar, baik itu guru sekolah negeri, swasta, maupun juga individu baru serta guru honorer kategori 2, kita login atau membuat akun SSCSN. Dan selanjutnya nanti akan didasarkan dari ijazah yang kita miliki atau sertifikat pendidik yang kita miliki, nanti disandingkan dengan formasi mata pelajaran yang dibuka pada instansi kita masing-masing, apakah kita bisa lanjut pendaftaran ataukah tidak. Nah, ketika kita login ke akun SSCSN ataupun juga setelah membuat akun, maka di sini nanti ketika kita memilih jenis seleksi P3K Guru, di sini nanti kita akan langsung teridentifikasi kita itu masuk dalam kategori pelamar yang keberapa. Dan selanjutnya di sini nanti dari formasi yang disediakan di masing-masing dinas pendidikan, di masing-masing Pemdanya, maka di sini nanti setelah kita terdeteksi sebagai kategori berapa, entah itu PG 2021, THK 2, honorer, lulusan PPG maupun non ASN, nanti akan mengikuti seleksi sesuai dengan mekanismenya masing-masing dan sesuai dengan urutan penempatan masing-masing dari distribusi formasi sesuai dengan alokasi formasi per mapel yang ada pada dinas pendidikan. Nah, sejak dini kita bisa mengetahui apakah nanti kita bisa melakukan pendaftaran ataukah tidak. Nah, kira-kira untuk 7 dari ciri-ciri honorer yang nanti bisa melakukan pendaftaran kira-kira seperti apa? Kalau misalkan di sini kita bicara terkait tentang ciri-ciri honorer yang bisa daftar P3K Guru 2023, tentunya di sini kita harus memahami dulu terkait tentang syarat-syarat pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini seleksi P3K Guru dapat dikatakan sebagai sebuah sistem seleksi semi tertutup, yaitu artinya tidak semua individu itu bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan untuk melakukan pendaftaran dari jalur honorer itu harus terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan teman-teman yang nggak terdaftar di Dapodik atau fresh graduate itu harus sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Maka ciri-ciri yang pertama dari honorer yang bisa daftar itu adalah yang pertama, yaitu teman-teman harus masuk ke Dapodik. Nah, kalau misalkan kita ini sudah masuk di Dapodik, baik itu sekolah negeri maupun juga sekolah swasta, maka kita dipastikan nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Dikarenakan syarat utamanya adalah kita masuk di Dapodik ya. Kemudian untuk teman-teman saat ini bisa mengecek apakah sudah terdaftar di Dapodik ataukah belum. Mungkin dulu sudah meminta untuk masukkan Dapodik, apakah saat ini kita sudah didaftarkan atau belum. Kalian bisa mengecek, yaitu yang pertama, teman-teman silahkan berkunjung yaitu ke link gtk-belajar-kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik di sini yaitu tombol pencarian data GTK ini ya. Nah, setelah kita klik tombol pencarian data GTK, maka berikutnya teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, ucapan selamat datang pencarian data GTK. Dan selanjutnya teman-teman di sini dimasukkan bisa nama teman-teman siapa, nama lengkapnya, atau nomor peserta UKG, atau NUPTK, atau NIK. Nah, kita cukup bisa masukkan nama GTK kita atau nama kita. Kemudian teman-teman di sini pilih provinsi yang mana, di filter. Kemudian di sini kabupatennya mana, kalian pilih. Nah, kemudian setelah itu teman-teman klik di sini yaitu cari GTK ya.
Berikutnya, kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan yang seperti ini, berarti sudah masuk di Dapodik. Ini hasil pencarian atas nama saya, misalkan, yaitu kawan saya. Dan di sini dari nama lengkapnya ini ditemukan satu GTK. Ini adalah untuk nama saya, kemudian di sini nomor UKG-nya, NUPTK dan lain sebagainya. Ini adalah kita subminikalnya di mana, NPSN-nya mana, kabupaten mana, dan seterusnya. Kemudian status kepegawaian saya ini adalah GTY atau PTY. Mengapa demikian? Dikarenakan ini guru honorer yang berada di sekolah swasta ya. Untuk guru sekolah negeri juga sama caranya, nanti akan mendapatkan tampilan yang seperti ini setelah kita mengecek apakah kita sudah masuk Dapodik ataukah belum. Dan kemudian untuk yang kedua, ciri-ciri honorer yang bisa daftar P3K Guru 2023, yaitu kita boleh saja tidak terdaftar di Dapodik, namun di sini kita harus terdaftar sebagai lulusan PPG. Ini adalah khusus bagi teman-teman fresh graduate atau individu baru yang belum masuk Dapodik. Ini harus punya sertifikat pendidik ya. Dan sertifikat kita ini harus terdaftar pada Berdikti. Sebagai contohnya seperti ini, misalkan saya fresh graduate, saya baru saja lulus PPG Prajabatan misalkan, kemudian saya sudah punya sertik, kemudian otomatis kampus ya, kampus itu kan melakukan penginputan data ke Berdikti. Nah, sehingga ketika kita klik cari sertik kita, ini adalah sudah terdaftar di Berdikti yang seperti ini. Ini adalah saya sudah lulus, yaitu pendidikan jenjang profesi, prodinya adalah pendidikan profesi guru. Untuk tutorial cara cek apakah kita sudah terdaftar di lulusan PPG atau belum, sudah saya sediakan pada video sebelumnya ya. Dan kemudian untuk yang ketiga, yaitu ciri-ciri honorer yang bisa daftar P3K Guru 2023, itu adalah kita sudah memiliki ijazah S1 atau D4. Dan pastinya ijazah S1 atau D4 ini harus terdaftar yaitu pada info GTK ya. Agar ijazah kita terdaftar dan juga terbaca di info GTK, maka di sini harus yaitu didaftarkan dulu oleh perangkat sekolah di aplikasi Dapodik beserta riwayat-riwayatnya. Dan teman-teman juga bisa mengecek apakah ijazahnya S1 D4 itu sudah dimasukkan di Dapodik ataukah belum. Kalian bisa berkunjung yaitu ke info GTK kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa ketikkan info GTK kemdikbud.go.id, kemudian masukkan username dan juga passwordnya. Kemudian masukkan kode captcha, tulis di sini, kemudian di sini kita bisa klik masuk ya. Nah, setelah itu nanti akan terbaca seperti ini, yaitu dari jalur pendidikan formal kita, yaitu di sini saya sudah jenjangnya S1, kemudian di sini adalah berasal dari perguruan tinggi yang ini. Kalau misalkan sudah terbaca seperti ini, berarti kita nanti termasuk dalam kategori yang bisa mendaftar P3K Guru. Dikarenakan persyaratan untuk mendaftar yaitu punya ijazah S1 atau D4 ini sudah terpenuhi. Dan kemudian untuk ciri-ciri honorer yang bisa daftar P3K Guru berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu dilihat dari status kepegawaian. Nah, status kepegawaian kita ini harus guru honorer ya. Artinya di sini kita nggak bisa kalau misalkan teman-teman itu sudah P3K atau mungkin PNS atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan kan kemarin ada yang bertanya, kalau misalkan saya sudah P3K kemudian saya ingin mendaftar P3K lagi, dikarenakan saya nggak suka dengan apa ya, dengan jabatan yang sudah diberikan ke saya, ini bagaimana? Tentunya nggak bisa ya. Jadi status kepegawaian ini harus guru honorer. Nah, di sini kita bisa mengecek yaitu pada GTK belajar kemdikbud.go.id seperti langkah di tahap 1 tadi, yaitu di sini ketika teman-teman mencari data GTK, maka di sini statusnya adalah yang seperti ini. Yaitu status kepegawaian itu harus guru honorer. Untuk sekolah negeri guru honorer, kalau misalkan guru sekolah negeri guru honorer, atau mungkin juga guru honorer sekolah gitu kan, atau mungkin juga guru honorer daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Kalau misalkan sekolah swasta ini adalah GTY. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini status kepegawaian kita ini sudah P3K, maka kita nggak bisa ya. Karena kita sudah P3K sehingga kita nggak bisa untuk daftar P3K kembali. Nah, teman-teman juga bisa cek yaitu di info GTK, yaitu jenis kepegawaian kita ini adalah masuk dalam kategori guru honorer sekolah. Kemudian untuk ciri-ciri yang kelima yaitu dilihat dari jenis PTK. Nah, jenis PTK kita itu di info GTK harus terbaca sebagai guru ya teman. Jadi karena P3K guru, maka di sini status jenis PTK kita harus sebagai guru ya. Entah itu guru mapel maupun juga guru kelas. Tentunya di sini sesuaikan dengan ijazah kita. Ijazah yang sudah tervalidasi. Kalau misalkan ijazah saya adalah PGSD namun jenis PTK saya sebagai tenaga administrasi, apakah bisa daftar?
sebagai penjaga apakah bisa daftar, TU bisa daftar? Tentu saja tidak bisa. Sebagai contohnya kawan saya itu adalah dia tuh punya S1 PGSD, kemudian dia juga mengajar, namun di Dapodiknya itu ditulis sebagai tenaga administrasi, sehingga nggak bisa melakukan pendaftaran sampai dengan resume ya. Jadi sini teman-teman bisa mengecek di info GTK masing-masing, apakah di sini kita itu status kepegawaiannya, jenis PTK-nya itu sudah guru ataukah belum. Dan tentunya di sini untuk jenis PTK ini kita sesuaikan dengan ijazah kita ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini, dikarenakan ijazah saya ini adalah S1 PGSD, maka di sini jenis PTK saya ya ini sebagai guru kelas gitu kan. Atau mungkin ijazah saya matematika atau pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan ekonomi, maka jenis PTK saya ini sebagai guru kelas. Kalau misalkan di jenjang SD itu kan adanya guru kelas dan juga guru mapel ya. Kemudian kalau misalkan ijazah saya misalkan di sini PAI atau mungkin juga PJOK, maka di sini sebaiknya guru mapel ya. Karena untuk mapel yang diakui saat ini ya, yang di jenjang SD itu kan mapel apa itu? Mapel PJOK dan juga mapel untuk PAI kan. Jadi inilah untuk yang kelima. Jenis PTK kita harus sebagai guru, entah itu guru kelas maupun mapel sesuai dengan ijazah yang sudah terverval dan juga valid menurut sistem. Kemudian untuk yang keenam, yaitu ijazah kita itu kan sudah minimal D1, S1 ataupun juga D4. Dan ini harus sudah diverval ijazah dengan hasil yang valid menurut sistem. Yang contohnya itulah yang seperti ini. Kalau ijazah kita sudah valid menurut sistem, maka di sini merupakan salah satu indikasi atau ciri-ciri bahwa kita nanti bisa mendaftar P3K Guru tahun 2023. Dikarenakan ijazah yang saat ini diakui dan dianggap valid itulah yang terdaftar di Pendikti, supaya kita bisa ikut dalam yaitu seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya untuk mendapatkan hasil validasi yang valid menurut sistem, di sini kita melakukan pemadanan data dari data Dapodik, kemudian juga di Pendikti ya. Ini adalah melalui verval ijazah. Terkait tentang tutorial verval ijazah bagaimana sudah kita sediakan ya pada video sebelumnya, atau nanti akan saya tambahkan di deskripsi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kita harus memiliki beban kerja ya atau jam mengajar, dan ini sebagai sebuah poin plus supaya nanti kita bisa mengunci kebutuhan, kita harus bisa memiliki ini. Sehingga kalau misalkan kita itu lulus seleksi, jadi pendaftaran lulus seleksi, itu kan nanti kita akan ditempatkan baik itu di sekolah induk maupun non induk. Kalau misalkan kita mengunci kebutuhan atau kita punya beban kerja, beban mengajar, otomatis kan kita nanti bisa ditempatkan kan di tempat kita. Kalau misalkan kita nggak punya, otomatis nanti kita dicarikan di tempat lain, dan dicarikan itu belum tentu di sana itu nanti ada lowongan, artinya nggak bisa menggeser teman. Nah, kalian bisa cek juga yaitu pada info GTK, yang mana di sini adalah tentunya akan terbaca di sini induk kita di mana, kita sebagai guru kelas misalkan. Ini adalah untuk data-datanya, kemudian di sini kita jamnya berapa jam, kemudian muatan lokal berapa, kemudian ada tugas tambahan ataukah tidak. Ini adalah untuk 7 ciri-ciri honorer yang bisa daftar P3K Guru 2023. Mungkin bagi teman-teman yang belum memenuhi persyaratan dari 7 ini, saat ini bisa melakukan pengecekan, dan kalau misalkan masih ada kendala segera bisa ditindaklanjuti ya, sehingga nanti ketika pendaftaran P3K Guru sudah dibuka, teman-teman bisa lancar, nggak ada kendala. Saya turut mendoakan semoga teman-teman honorer se-Indonesia ini nanti bisa diangkat semua ya pada P3K Guru di tahun 2023 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.